Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk pelajaran biologi, yaitu bagian yang berjudul virus. Di sebelumnya, ya, sambil kita ingat di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang klasifikasi atau taksonomi organisme. Maka kali ini kita akan membahas salah satu objek kajian di biologi yang mungkin diperselisihkan oleh para ahli, ya, apakah dia masuk sebagai makhluk hidup ataukah bukan. Nah, dan di masa sekarang ini Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita dengan efek yang diberikan oleh salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala ini, yakni virus, ya, virus yang menyebabkan penyakit COVID-19. Nah, kita berkenalan dulu tentang virus, tentang ciri-ciri umum dari virus, ya. Jadi virus itu diistilahkan dengan metaorganisme. Nah, metaorganisme itu artinya setengah organisme. Kenapa dia dianggap sebagai setengah organisme? Karena ternyata dari ciri-ciri makhluk hidup yang sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, virus itu hanya bisa melakukan satu ciri saja, yakni memperbanyak diri atau reproduksi. Virus tidak bisa melakukan nutrisi, tidak bisa melakukan metabolisme, tidak bisa melakukan transportasi, dan ciri-ciri kehidupan yang lain. Bahkan virus tidak bisa tumbuh dan berkembang. Nah, virus ini hanya bisa bereproduksi atau memperbanyak diri, yang ketika dia menginfeksi inangnya, ya, nah dia baru bisa menampakkan ciri kehidupan tersebut, yakni reproduksi. Nah, itulah mengapa virus diistilahkan dengan parasit obligat intraseluler. Parasit artinya dia membutuhkan inang hidup, ya, dia membutuhkan inang hidup, obligat itu mutlak. Nah, jadi untuk bisa memunculkan ciri kehidupan, virus harus dalam bentuk menginfeksi inangnya. Dan disebut parasit intraseluler karena dia menginfeksi di dalam sel inang. Jadi dia dengan cara menginfeksi masuk ke dalam sel inang. Nah, ukurannya sangat kecil, ya, disebut ultramikroskopis, jauh lebih kecil daripada sel penyusun tubuh manusia. Itulah mengapa virus tidak bisa diamati tanpa bantuan alat khusus, ya, yang biasanya menggunakan mikroskop elektron. Karena dia ukurannya jauh lebih kecil daripada bakteri bahkan, ya, bahkan nanti ada virus kelompok yang menginfeksi bakteri, ya. Nah, ciri-ciri virus itu yang lain adalah dia terdiri tubuhnya atas dua komponen utama. Nanti kita bahas insya Allah, ya. Yang pertama asam nukleat, ini senyawa atau zat yang membawa sifat yang menyebabkan virus itu bisa memunculkan penyakit tertentu pada inang. Kemudian yang kedua, selubung protein yang diistilahkan dengan kapsid, ya, yakni suatu lapisan protein yang menyelimuti asam nukleat dari virus. Asam nukleat sendiri itu senyawa atau zat kimia yang nanti lebih dalam dipelajari di kelas 12, ya. Jadi asam nukleat itu ada dua macam, ada DNA dan RNA, ya, deoksiribonucleic acid dan ribosanucleic acid. Kemudian yang kelima, yang kelima, virus itu dapat berkembang biak atau memperbanyak diri lewat dua jalur reproduksi, ya. Ada cara yang pertama jalur litik dan cara yang kedua jalur lisogenik, ya, litik dan lisogenik. Nanti kita lihat perbedaannya. Nah, di sini tampak oleh kalian, ya, tampak oleh kita contoh dua macam virus, ya. Yang pertama virus yang menyerang bakteri, bentuknya khusus, ya, diistilahkan dengan bakteriofaga, ya, atau bakteriofaga. Nah, bakteriofaga itu istilah virus yang menyerang bakteri atau memakan bakteri. Jadi dia virus tapi menyerang bakteri. Dia menggunakan bakteri sebagai inangnya. Kemudian yang kedua, virus HIV nih, ya. HIV itu Human Immunodeficiency Virus yang menyebabkan penyakit AIDS, ya, Acute Immunodeficiency Syndrome. Jadi penyakit yang ganas yang dia mematikan, ya, dan bentuk virusnya mirip-mirip dengan virus yang menyebabkan COVID-19, ya. Nah,
virus HIV ini memiliki bentuk yang berbeda dengan bakteriofaga, ya, menunjukkan yang pertama bahwa bentuk-bentuk virus itu ternyata nanti variasinya ada beberapa, ya, cukup banyak. Kemudian yang kedua, komponen-komponennya pun berbeda, ya, komponennya berbeda, di mana virus HIV itu selain punya kapsid dan asam nukleat berupa RNA yang bentuknya seperti cacing ini, kapsidnya itu seperti rangkaian kelereng ini, ya, dia juga punya selubung protein, ya, selubung protein, sampul protein. Kalau selubung itu yang kapsid, ya, sampul protein yang khusus. Nah, sampul protein ini yang menyebabkan virus tersebut menipu sel inangnya. Jadi dikira oleh sel inang itu sebagai temannya. Jadi dia semacam seperti pakaian yang menyebabkan virus bisa untuk menyamar seperti itu. Nah, ini ciri-ciri umum dari virus. Kita lihat struktur atau susunan tubuh virus, ya. Virus dengan berbagai bentuknya itu ternyata memiliki penyusun yang sama, ya, ada yang sama, ada bagian yang beda, ya. Nah, struktur utama atau struktur primernya, ya, dari virus itu diistilahkan atau disebut dengan virion. Jadi virion itu bentuk utuh dari virus, ya, istilah bentuk utuh dari virus namanya virion. Nah, virion ini, ya, dari setiap virus itu minimal terdiri atas dua hal. Yang pertama tadi asam nukleat, ya, bisa DNA atau RNA. Jadi ada virus yang tipenya DNA, ada virus yang tipenya RNA. Nah, ini berdasarkan dua zat yang dimiliki yang membawa sifat dari virus. Kemudian yang kedua adalah selubung kapsid, ya, komponen yang dia tersusun atas protein monomernya namanya kapsomer. Jadi selubung kapsid itu adalah selubung protein yang melindungi asam nukleat dari virus. Nah, ini komponen atau struktur primer. Primer itu berarti dimiliki oleh semua virus. Jadi bisa dikatakan semua jenis virus minimal memiliki dua hal ini. Sedangkan struktur sekunder atau tambahannya itu bisa berbeda-beda tergantung dari jenis virusnya, ya. Ada virus yang punya sampul atau membran lipoprotein. Lipo dari kata lipid, lemak, ya. Nah, lipoprotein berarti zat gabungan antara lemak dengan protein. Nah, ini sampul ini seperti jaket atau pakaian yang menyebabkan virus itu bisa menyamar, ya. Kemudian yang kedua enzim litik, enzim yang menyebabkan bisa virus itu bisa menembus sel inang. Litik itu artinya pecah, ya, yang menyebabkan membran sel inang itu bisa pecah, bisa dibor atau dibuat lubang sehingga virus bisa masuk. Nah, enzim litik ini diistilahkan dengan lisozim, ya. Kemudian beberapa jenis virus ada yang memiliki enzim transkriptase balik. Ini terutama virus yang punya materi asam nukleat RNA. Jadi kalau dia memiliki RNA, dia harus membentuk DNA dengan menggunakan enzim khusus yang disebut transkriptase balik atau reverse transcriptation enzyme, ya. Nah, enzim reverse transcriptation ini menyebabkan si virus bisa membentuk DNA dari RNA. Jadi dia mencetak DNA dari RNA. Ini contoh dari virus-virus yang menyebabkan flu contohnya, ya. Contohnya adalah virus yang menyebabkan flu. Dan beberapa komponen yang lain. Nah, untuk bakteriofaga dia asam nukleatnya ada di bagian kepala yang nanti dilindungi oleh kapsid protein. Kemudian selain itu dia punya bagian ekor, ya, serabut ekor, punya bagian leher dan lain-lain. Ini bakteriofaga tadi yang disebut dengan T virus atau virus T. Nah, sedangkan virus flu itu berbeda, ya, dia bentuknya seperti bola yang memiliki sampul atau membran lipoprotein. Nah, berdasarkan bentuknya virus itu bisa dikelompokkan menjadi 4. Ada virus yang bentuknya membulat. Contohnya adalah virus-virus penyebab flu, ya, atau HIV, ya. Kemudian ada yang polihedral atau polihidris. Polihedral itu segi banyak, gitu, ya. Mirip seperti bola tapi lebih teratur. Nah, kemudian ada virus yang bentuknya batang, ya, bentuknya seperti batang atau rod, ya. Nah, kemudian ada virus bakteriofaga tadi yang dinyatakan seperti huruf T sehingga disebut T virus.
ya. Jadi ada yang bentuk bulat, ada bentuk batang, ada polihedral atau polihidris, dan bentuk T. Ini 4 macam bentuk virus. Nah, virus-virus yang dia mengandung RNA, ya, virus-virus yang mengandung RNA itu menggunakan enzim reverse transkriptase tadi. Ketika si virus ini yang disebut kelompok retrovirus atau virus retro, ini dia menembus atau menginfeksi inang, ya, nanti dia akan mengeluarkan RNA-nya, ini yang warnanya pink, ya, atau merah muda. Nah, dengan enzim reverse transkriptase dia akan mencetak materi genetis berupa DNA. Nah, tentang RNA DNA ini sekarang diketahuinya sebatas itu dulu, ya. Nah, nanti DNA ini yang digunakan untuk memproduksi virus-virus baru di dalam sel inang sehingga dia memperbanyak diri. Seperti itu. Nah, reproduksi dari virus atau perbanyakan dari virus tadi kita sudah sebutkan ada 2 macam daur, ya, 2 macam daur. Ada daur litik dan ada daur lisogenik. Daur litik itu daur di mana virus menginfeksi sampai inangnya atau sel inang itu pecah untuk memperbanyak diri. Sedangkan lisogenik itu ketika virus itu menyisip dan bereproduksi dengan membelahnya inang. Dia sembunyi di dalam tubuh inang. Kita lihat daur litik dulu. Karena namanya daur berarti dia berputar, ya. Tahapannya dimulai dari tahap namanya adsorpsi. Adsorpsi itu tahap penempelan virus ke tubuh sel inang. Dia hanya akan menempel ketika inangnya itu sesuai, ya. Dia hanya menempel ketika inangnya itu adalah inang yang cocok, gitu ya. Dia baru nempel. Kemudian tahap berikutnya adalah penetrasi, yakni ketika virus menyuntikkan materi genetisnya, ya. DNA-nya ini contohnya adalah bakteriofaga yang menyuntikkan DNA-nya, yang kemudian nanti adanya DNA virus yang masuk ini akan digunakan oleh si virus untuk memperbanyak diri. Nah, tahap yang disebut dengan replikasi. Jadi replikasi itu tahap ketika dia memperbanyak diri, kemudian nanti setelah DNA-nya itu menjadi banyak, maka virus itu menghasilkan komponen-komponen lain, ya. Ya, pada tahap sintesis. Jadi sintesis itu untuk tahap di mana dia menghasilkan komponen-komponen lain. Kemudian tahap terakhir adalah perakitan, tahap berikutnya adalah perakitan di mana tubuh virus itu dirakit, ada bagian kepalanya, ada serabut ekornya, seperti itu. Dan baru kemudian dia menyebabkan pecahnya sel inang, yaitu lisis. Jadi kalau kita urutkan, urutan tahapannya adalah adsorpsi, penetrasi, replikasi, sintesis, perakitan, kemudian menyebabkan lisis. Nah, ini yang disebut dengan daur litik. Ada kalanya virus itu ketika dia menginfeksi, ya, dia menginfeksi sel inang, kemudian mengalami penetrasi, menyuntikkan materi genetisnya, dia tidak menyebabkan replikasi tapi malah menyisip, ya. Dia menyisip dan bersembunyi di DNA dari sel inangnya. Sel inangnya mungkin tidak menyadari. Jadi ketika sel inang itu membelah diri, ya, maka dia akan ikut membelah itu virus, memperbanyak diri. Ketika selnya membelah jadi 2, virusnya ikut jadi 2, membelah lagi jadi 4, virusnya ikut menjadi 4, menjadi 8, yang menjadi 8, dan seterusnya. Nah, pada tahap itu virus ikut memperbanyak diri atau reproduksi tanpa mengeluarkan usaha yang banyak. Nah, daur ini disebut dengan daur lisogenik. Sedangkan yang menghasilkan atau menyebabkan pecahnya sel inang itu disebut dengan daur litik. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh virus, ya. Virus itu ada banyak, daftarnya ada banyak, di buku-buku juga ada, dan tidak harus dihafal semua, ya. Ada virus yang disebut orbivirus, togaviridae, bunyaviridae, dan lain-lain, ya. Ada retroviridae, ini tadi yang bisa menyebabkan HIV contohnya, ya, kelompok ini. Ada coronaviridae, virus yang bentuknya seperti corona, ya, matahari, seperti itu. Ini yang salah satu kelompok virus yang menyebabkan penyakit COVID-19, ya, yang sekarang sedang booming, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit tersebut dari muka bumi ini. Nah, itu contoh-contoh dari virus. Ini contoh daftar virus dan penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut. Ya, jadi virus itu dikelompokkan, ada virus tipe RNA, asam nukleatnya, ya, ada tipe DNA. Nah,
Contohnya adalah ini, daftar ini, dan penyakit-penyakitnya yang terkenal nih. Misalnya virus influenza menyebabkan flu, ya. Morbillivirus yang menyebabkan gondong atau campak. Kemudian Lissa virus yang menyebabkan rabies. Nah, ada papilloma virus yang menyebabkan kutil. Nah, ini nanti hanya beberapa mungkin yang penting yang Ustadz jelaskan, ya, yang Ustadz sebutkan ini yang sering mungkin muncul di soal. Kemudian herpes virus yang menyebabkan penyakit herpes genitalis, ya, pada alat kelamin. Kemudian orthopox virus penyebab cacar dan lain-lain, ya. Nah, ini contoh-contohnya saja. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, mungkin itu yang bisa kita bahas pada materi virus kali ini, ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.